Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan Hakim dan hadirin yang kami banggakan, World Resource Institute, sebuah lembaga sosial yang bergerak di bidang lingkungan, mencatat bahwa Indonesia memiliki 10% dari hutan tropis di dunia. Hutan Indonesia didiami 12% spesies binatang mamalia, 16% spesies binatang reptil dan amfibi, lebih dari 1.500 spesies burung, dan perairannya didiami 25% dari spesies ikan di dunia. Akan tetapi, hutan Indonesia menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Penebangan hutan yang tak terkendali, kebakaran hutan yang tak bisa teratasi, menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Bahkan Indonesia tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Persoalan tersebut hanya sebagian dari krisis lingkungan yang sedang kita alami. Serangkaian bencana alam yang membahayakan biosfer dan ekosistem makhluk hidup, gempa bumi yang melanda, tsunami yang menghampas, gunung meletus memuntahkan lahar. Sementara itu, secara global telah terjadi kerusakan yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari rusaknya lapisan ozon, pemanasan global, efek rumah kaca, cairnya es kutu, perubahan ekologi, dan berbagai bencana di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, izinkan kami pada kesempatan kali ini menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Melestarikan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Al-Quran. Sebagai landasan mengawali syarahan ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Hijr ayat 19 sampai 20 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha wa rawasiya wa ambatna fiha wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun
Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan kami telah menghamparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezeki. Dewan Hakim dan hadirin yang kami banggakan, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah volume 7 halaman 111 menuliskan bahwa Allah menumbuh kembangkan bumi dengan beraneka ragam tanaman untuk keperluan hidup manusia. Allah menciptakan bumi seakan-akan terhampar sehingga mudah didiami manusia, dan memanfaatkannya dengan bercocok tanam di atasnya. Diciptakannya pula jurang-jurang yang dalam dialiri sungai-sungai kecil, kemudian bersatu menuju samudra luas. Pada ayat 20, Allah menerangkan tentang anugerah yang tak terhingga untuk manusia, yaitu Allah ciptakan berbagai macam keperluan hidup untuk manusia. Allah ciptakan tanah yang subur, Allah ciptakan air yang bisa diminum dan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan Allah jadikan laut sebagai tempat tinggal untuk berbagai macam jenis ikan yang bisa dimakan, serta mutiara dan barang berharga yang tak ternilai harganya. Kesemua ini Allah ciptakan secara berkeseimbangan. Bila terjadi gangguan pada keharmonisan dan keseimbangan itu, maka akan terjadi kerusakan yang pasti akan berdampak pada manusia, baik yang merusak maupun yang merestui kerusakan itu. Ini semua sebagai tanda dari rusaknya keseimbangan sehingga terjadi ketidakharmonisan. Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Ri'ayatul Bi'ati fi Syariatil Islam menjelaskan bahwa perilaku manusia yang menyimpang terhadap lingkungan adalah faktor utama rusaknya lingkungan itu sendiri. Hal ini juga telah ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rum sebagai berikut. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un.
la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani jilid 21 halaman 47 menerangkan tentang kata al-fasad pada ayat di atas berarti kekeringan, kematian makhluk hidup, banyak terjadi bencana dan malapetaka, ketidakseimbangan serta kekurangan manfaat menimbulkan banyak ikan yang mati, hasil laut berkurang, daratan semakin panas sehingga terjadi kemarau panjang. Alhasil keseimbangan alam pun menjadi kacau. Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam tafsirnya Ri'ayatul Bi'ati fi Syariatil Islam mulai halaman 234 sampai 240 menawarkan langkah-langkah yang solutif dalam mengatasi hal tersebut agar tidak semakin parah tingkat kerusakannya. 1. Memberi kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan besarnya dampak bahaya bila terjadi ketidakseimbangan kelangsungan hidup. 2. Mendidik para generasi yang akan mewarisi lingkungan ini akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup. 3. Membuat perundang-undangan dan peraturan yang disertai dengan hukuman bagi pelaku pelestarian lingkungan. Sebagai penghargaan untuk tanah air kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung Di hari tua sampai akhir menutup mata. sampai Akhir menutup mata. dan pada akhirnya Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.